Halo, Assalamualaikum. Saya Uliani Damayanti. Saya dari kelas 1C Fakultas Manajemen. Saya di sini akan membahas satu kasus pelanggaran dalam etika bisnis. Kasus yang akan saya bahas kali ini adalah permasalahan kasus pelanggaran etika bank syariah mandiri. Oke, jadi sejak kehadiran BSM tahun 1999 merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, bagaimana diketahui krisis ekonomi moneter ini sejak Juli 1997 yang disusul dengan kritis multidimensi termasuk di panggung politik. Nah, hal ini menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Nah, tidak terkecuali dengan dunia bisnis atau usaha seperti itu. Nah, dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang sangat luar biasa. Nah, pemerintah akhirnya mengambil keputusan atau tindakan dengan merestrukturisasi atau merekap bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional yaitu PT Bank Susilo Bakti atau BSB. Nah, sebagian bank-bank ini dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai atau YKP, PT Bank Dagang Negara, dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak kritis. Nah, BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya dengan beberapa bank lain. Nah, salah satunya mengundang investor asing seperti itu. Nah, pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan atau merger empat bank di negara atau dagang negara, Bank Bumi, Bumi Daya, Bank Bapindo menjadi satu bank baru yang bermain di Bank PT Mandiri seperti itu, atau biasa disebut Persero seperti itu. Nah, saat itu pada tanggal 31 Juli 1999. Nah, kebijakan ini menggabungkan juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri atau Persero Tbk sebagai pemilik mayoritas baru di BSB seperti itu. Nah, sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi. Jadi membentuk tim pengembang perbankan syariah seperti itu. Nah, tim pengembangan perbankan syariah ini memandang bahwa pemberitahuan undang-undang atau UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susilo Bakti dan bank konvensional menjadi bank syariah seperti itu. Nah, oleh karena itu, tim pengembangan perbankan segera mempersiapkan sistem. Nah, sistem ini infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha BSB berubah. Nah, dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris seperti itu. Nah, PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampir memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Nah, yang melandasi kegiatan operasionalnya, harmoni antara idealisme, usaha, dan nilai-nilai rohani lainnya. Nah, salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan di Indonesia, BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini kita menuju membahas ke kasus kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri BSM cabang Bogor. Nah, ini berada di cabang Bogor. Kasus ini di Bogor ya. Nah,
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memberikan kronologi dan modus korupsi serta pencucian uang kredit fiktif, yaitu 102 miliar di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor pada Jumat 25 Oktober 2013. Nah, kasus ini bermula dari pengajuan kredit seorang pengusaha properti bernama Ian Permata. Nah, Ian Permata ini mengajukan kredit pada tahun 2011. Nah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Arief Sulistionto mengatakan Ian awalnya ini tuh mengajukan pembayaran kredit. Nah, pemilikan rumah atau KPR untuk dia sendiri atau dirinya sendiri seperti itu. Namun dalam proses pengajuan, Ian dan 3 pegawai BSM Bogor melakukan penyimpanan kredit. Nah, peran dan modus para tersangka ini telah membobol uang bank melalui pembiayaan al-mudharab. Nah, polisi saat ini menetapkan 7 tersangka. Nah, 7 tersangka dalam kasus kredit fiktif BSM. Nah, tersangka tersebut yaitu Kepala Cabang Utama Bank Syariah Bogor Mandiri. Nah, yang kedua Agustinus Masri. Yang ketiga Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya Khairul Hermawan dan Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor. Nah, para pelaku ini awalnya tuh Ian Permana hanya berniat mengajukan kredit untuk rumahnya pribadi. Nah, dengan nilai di atas 1 miliar kepada BSM melalui John Lopulisa. Seperti itu. Kemudian terjadilah pertemuan antara Ian Permana dan John Lopulisa. Ian Permana ini yang memang sudah lama terjun pada bisnis properti, kemudian menemukan cara untuk mendapatkan dana dari bank tersebut dengan cara curang seperti itu. Jadi Ian ini melakukan hal tersebut dengan curang. Nah, karena keduanya sudah sering bertemu dan berkomunikasi, Ian Permana tidak canggung mengutarakan niatnya itu kepada John Lopulisa, dan Ian Permana ini mencoba membujuk John Lopulisa ini agar mau bekerjasama untuk merealisasikan niatnya tersebut, yaitu membuat kredit fiktif seperti itu. Nah, pihak kepolisian lebih lanjut menjelaskan memang ada negosiasi antara John Lopulisa ini dengan Ian Permana, sampai-sampai John Lopulisa ini mau terlibat mewujudkan niat Ian Permana supaya rencana bisa berjalan dengan benar dan mulus. Nah, Ian Permana terlebih memberikan hadiah kepada pejabat Bank Syariah Mandiri kantor cabang, pembantu, atau dia juga memberikan prosedur penerimaan pengajuan kredit perumahan yang tidak benar seperti itu. Nah, Ian Permana kemudian mengajukan pembiayaan pada Juli 2011 hingga Mei 2012. Nah, dengan menggunakan akad mudharabah. Awalnya pengajuan itu untuk membeli lahan dan membangun perumahan di wilayah Bogor. Nah, Ian Permana mengajukan 197 nasabah dengan plafon senilai 100 juta sampai 300 juta. Dari 197 ada 113 nasabah fiktif seperti itu. Nah, berarti hanya 84 nasabah yang asli ke 113 identitas nasabah fiktif ini, seperti KTP, persyaratan administrasi, dan data-data semuanya dipalsukan. Nah, jadi data-data tersebut itu dipalsukan seperti itu. Nah, kemudian rata-rata setiap nasabah fiktif dibuat Ian Permana mendapat plafon kreditnya sebesar 100 sampai 200 juta. Nah, kredit fiktif yang diajukan Ian Permana bisa berjalan mulus untuk karena adanya kerjasama. Nah, kerjasama ini dengan orang dalam gitu, seperti itu. Nah,
Sampai pada akhirnya manajemen BSM menaruh curiga pada laporan KCP BSM di Bogor. Nah, korporat sekretaris BSM Taufik Mahmud menjelaskan pihaknya mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres di kantor cabang itu pada 2012. Nah, kemudian kecurangan tersebut ditindaklanjuti dengan diturunkannya rektorat, keputusan BSM, dan tim audit khusus BSM pusat ya. Nah, temuan awal sebenarnya bisa dikatakan sederhana. Tim BSM menemukan adanya dugaan pengelambungan nilai kredit atau markup seperti itu. Nah, ini pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pihak yang terlibat. Nah, Ian Permana dibantu oleh Hen Gunawan dan Rizky Ardiansah. Nah, masing-masing ini mengajukan 197 nama nasabah untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri. Seperti itu. Nah, dengan rincian Ian Permana, Hen Gunawan, Rizky Ardiansah ini mengajukan 150 nasabah, 21 nasabah, dan 26 nasabah sehingga total kredit sebanyak 197 nasabah yang diajukan kredit. Nah, kemudian 133 kredit fiktif diajukan Ian Permana. Kemudian Hen mengajukan 20 kredit fiktif sebanyak 153 nasabah seperti itu. Nah, dalam kasus ini juga melibatkan notaris, yaitu Sri Dewi dengan membuat akta kredit, namun akta tersebut dibuat tanpa kehadiran pihak debitur dan sertifikat tanah yang hanya berupa fotokopi seperti itu. Nah, niat jahat ketiganya ini dapat berjalan mulus karena ada keterlibatan orang dalam. Jadi adanya orang dalam seperti itu. Nah, pegawai internal yang terlibat dan ditetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu auditing officer Bank Syariah Mandiri yang ada di Bogor. Nah, John Lopulisa ini kepala cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor, dan juga Khairuli Hermawan dan kepala cabang utama di bank ini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara manipulasinya. 3 debitur tersebut melengkapi persyaratan kredit fiktif bermacam-macam. Caranya seperti itu. Mereka memanipulasi sejumlah dokumen, mulai dari surat tanah sampai KTP palsu, dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan Hen sebagai seorang pengusaha, dirinya menggunakan KTP karyawannya tanpa sepengetahuan si pemilik. Begitu. Nah, Rizky yang berprofesi sebagai seorang dokter meminjam KTP tetangganya, sementara Ian meminjam akta tanah seorang, kemudian difoto. Nah, kita akan menganalisis kasus tersebut atau kasus ini ya. Nah, kasus yang saya bahas ini merupakan kasus pelanggaran etika, yaitu adanya kolusi dari 3 belah pihak seperti itu. Nah, ketiga pihak tersebut adalah internal atau karyawan BSM di cabang Bogor. Nah, ketiga orang ini debitur BSM cabang Bogor dan notaris 1 orang. Kolusi yang terjadi adalah pemberian kredit fiktif seperti itu. Nah, pelanggaran hukum ini yang pertama pasal 2 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Nah, yang kedua pasal 63 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat autentik. Nah, akuntan BSM cabang Bogor John Lopulisa telah melanggar hukum dengan berkolusi bersama 6 orang lainnya dan melanggar kode etik akuntan tentang kejujuran dan integratis. Nah, selanjutnya kita akan membahas pihak yang diuntungkan di sini, pihak yang diuntungkan di masalah ini.
Nah, yang pertama pastinya karyawan PT Bank Syariah Mandiri, Agustinus Masri, Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Khairul Hermawan dan John Lopulisa atau akunting BSM Cabang Bogor. Dan yang kedua, debitur PT Bank Syariah Mandiri Ian Permana atau pengusaha properti yang saya bahas tadi, dan Hen Gunawan dan Rizky Ardiansah. Yang terakhir, notaris Sri Dewi. Nah, pihak yang dirugikan di sini, nasabah dirugikan karena uang yang diambil dengan kredit fiktif itu merupakan uang nasabah yang dihimpun oleh pihak BSM melalui produk DPK atau dana pihak ketiga, yaitu berupa tabungan, deposito, dan giro. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan berbasis syariah dapat menurun. Nah, yang terakhir, pihak yang dirugikan yaitu PT Bank Syariah Mandiri. Nah, kerugian bank, di sini kita akan membahas kerugian bank. Nah, kredit yang diajukan Rizky cair sebesar 12,2 miliar. Sementara kredit yang diajukan Hen cair 12,24 miliar. Nah, sisanya cair untuk kredit yang diajukan Ian, total yang dicairkan seluruhnya ya, yaitu senilai 102 miliar. Nah, sudah dikembalikan ke pihak bank dengan senilai 59 miliar, sehingga masih ada sekitar 43 miliar yang belum masuk ke bank, seperti itu. Nah, undang-undang dan ancaman hukuman. Kali ini kita akan membahas tentang undang-undang dan ancaman hukumannya, seperti itu. Nah, para tersangka dijerat dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Khusus untuk Sri Dewi, penyidik menambahkan pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat autentik dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Nah, keempat tersangka yang kita tahan di Mabes Polri adalah Muhammad Agustinus Masri selaku Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor. Selanjutnya, Khairul Hermawan selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, John Lopulisa selaku Auditing Officer BSM Bogor, dan Ian selaku pengembang. Oke, sekian penjelasan saya atau pembahasan saya tentang pelanggaran etika dalam dunia bisnis yang tadi saya bahas, yaitu PT Bank Syariah Mandiri. Saya Aulia Midamayanti, sekian dan terima kasih.